saat ini teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dan sukacita selalu ya. Dan hari ini kita akan belajar satu topik yang menurut saya sangat penting. Nah, saya akan tayangkan slide berikut ini. Jadi hari ini kita akan membahas satu tema dengan judul yang menurut saya cukup keren, yang judul ini diberikan dari The Golden Tree Sunny Wine, yaitu Today, Tomorrow, and Someday ya. Jadi teman-teman, kalau kita akan membahas bagaimana kita bisa panjang umur dan sehat selalu ya, rahasia sehat dan panjang umur ya teman-teman semua ya. Nah, ini dua hal ini tidak bisa dipisahkan nih ya. Tidak bisa hanya oke, saya mau panjang umurnya sampai 90 tahun atau 100 tahun, tapi dalam 30 tahun terakhir itu di tempat tidur sakit-sakitan terus gitu ya. Ya kan kita maunya sehat tapi panjang umur juga gitu ya. Nah, jadi sebetulnya sih pencarian rahasia panjang umur ini itu dari dulu itu sudah dicari banyak orang, bukan baru sekarang ya, dari dulu nih. Yang kalau bahasa Inggrisnya itu The Secret of Longevity atau rahasia panjang umur gitu ya. Dan yang sangat terkenal tuh di Cina sebetulnya. Kaisar-kaisar Cina dari zaman dulu tuh sudah mencari rahasia umur panjang. Bahkan mereka juga mencari rahasia supaya nggak bisa mati gitu ya, hidup selamanya gitu ya. Ya mungkin karena kaisar kali hidupnya seneng gitu ya, banyak dilayani orang, jadi maunya umur panjang terus nggak mati-mati gitulah ya, seperti itu. Nah, ada satu sejarah ya, ada satu kaisar namanya Qin Shi Huang ya. Dia di dalam selama masanya Qin Shi Huang ini itu ada 36.000 lembar kayu. Zaman dulu nih nulisnya masih pakai kayu ya, yang bertuliskan huruf kuno. Itu ditemukan di Sumur Tua di sebelah barat Provinsi Hunan tahun 2012 ya. Nah, jadi ini berasal dari tahun 259 sebelum Masehi sampai 210 sebelum Masehi. Di dalamnya ditemukan perintah yang dibuat oleh Qin Shi Huang untuk mencari ramuan keabadian ke seluruh Cina ya. Jadi dia memerintahkan orang-orang pintar zaman itu dan tabib-tabib, orang-orang pintar untuk mencari ramuan yang membuat orang itu bisa abadi, nggak mati, gitu ya. Dan hasilnya apa? Nah, hasilnya Qin Shi Huang ini tidak pernah berhasil menemukan ramuan kehidupan, ya. Dan beliau meninggal di usia 49 tahun pada 210 sebelum Masehi, gitu ya. Akhirnya meninggal juga. Tapi dalam sejarah itu dikatakan bahwa pada saat itu banyak orang pintar, ya, dan tabib-tabib itu yang dibunuh oleh dia gitu. Banyak sekali, katanya sih sampai ribuan gitu ya. Jadi yang tidak berhasil menemukan ramuan itu dibunuh sama dia gitu kan. Ya saya bersyukur sama Tuhan ya saya tidak hidup di zaman itu ya. Kalau enggak dokter-dokter dibunuh juga gitu ya, karena nggak bisa menemukan ramuan itu ya. Nah, meski demikian tampaknya obsesi itu nggak pernah padam ya. Jadi beliau membuat 8.000 pasukan terakota ya dari tanah liat. Ada bikin kuda, kereta ya. Itu semuanya ditata di makamnya seperti dilindungi oleh pasukan gitu yang 8.000 itu ya. Untuk melindungi sang kaisar di alam baka tentunya. Kata kalau itu kepercayaan beliau gitu kan. Itu bukan kepercayaan saya ya, jangan salah ya. Nah, ini seperti ini sekarang dijadikan museum ya di China sana. Nanti kalau teman-teman COVID-nya udah reda dan ada berkat mau berkunjung ke sana juga bisa ya. Nah, teman-teman, The Secret of Longevity ini, rahasia umur panjang ini juga terus berkembang dan ilmu kedokteran juga terus mencari rahasia umur panjang sampai sekarang nih teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kita mengenal proses penuaan. Jadi pelajaran ini bukan berarti kalau saya umur 20 ngapain sih belajar beginian, enggak juga teman-teman ya. Kita belajar dari sekarang gitu ya, jangan menunggu tua baru kita apa sih penuaan itu, bukan begitu ya. Nah, karena semua orang sih pasti mengalami penuaan kecuali dipanggil Tuhan pada usia masih muda yang enggak ngalamin juga gitu kan. Tapi kalau belum, orang akan mengalami penuaan gitu kan. Nah, sekarang apakah sih penuaan itu? Penuaan itu turunnya kemampuan tubuh untuk mempertahankan dan memperbaiki fungsi tubuh agar bekerja dengan efisien. Ini menurut Biogerontology Journal ya. Jadi kemampuan tubuh kita mulai menurun gitu kan. Tadinya kuat naik tangga, sekarang mulai nggak kuat gitu kan.
tadinya kalau belajar gitu ya, konsentrasinya penuh gitu ya, bisa belajar dengan cepat, sekarang sering lupa gitu ya. Jadi itu menurun kemampuan fungsi tubuhnya ya. Nah, ini pertanyaan di segala abad nih, mulai dari zaman kaisar-kaisar Cina, kerajaan-kerajaan zaman dulu gitu ya, sebelum Masehi sampai sekarang. Ini sering jadi pertanyaan. Pertanyaannya adalah mengapa sih manusia bisa menjadi tua gitu ya. Terus apakah proses penuaan itu bisa dicegah nggak? Umur bisa nambah, umur semua orang pasti nambah gitu kan, itu berdasarkan kalender kan. Tapi proses penuaan itu bisa dihambat atau dicegah nggak ya? Yang ketiga, apakah proses penuaan itu bisa diobati seperti penyakit lainnya? Jadi kalau orang sakit tipes bisa diobati tipesnya. Nah, kalau penuaan ini bisa diobati nggak gitu kan? Jadi muda lagi gitulah gitu ya. Nah, pertanyaan keempat, apakah usia manusia bisa lebih panjang dari sekarang gitu kan? Nah, bisa nggak gitu? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan ini yang sering menjadi diskusi dan bahan-bahan penelitian di dunia kedokteran maupun kaum awam. Dan ada seorang tokoh yang sangat terkenal yaitu David Sinclair, PhD ya. Dia profesor di Departemen Genetik di Harvard Medical School. Ini fakultas kedokteran yang sangat terkenal ya. Dan juga co-director dari Paul F. Glenn Center for the Biological Mechanism of Aging. Jadi beliau ekspor di bidang penuaan atau aging. Ya, beliau menyatakan membuat satu klaim demikian. Penuaan bukanlah sesuatu yang alami, gitu ya. Penuaan adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Ini menurut beliau ya. Banyak penyakit berbahaya disebabkan karena penuaan. Karena itu, mengidentifikasi mekanisme penuaan dan mengobatinya seharusnya menjadi prioritas mendesak. Dia bilang begitu ya. Jadi ini banyak kontroversial di dunia kedokteran juga mengenai pernyataan ini. Dan tapi banyak juga penganutnya teman-teman ya. Jadi beliau bilang penuaan itu bisa diatasi gitu ya, proses penuaan. Nah, apa sih penyebab penuaan? Ada 10 penyebab ya. Yang pertama adalah teori free radicals. Nah, yang pertama ini nanti saya jelaskan ya. Teori free radicals ini itu menyangkut ke 10 teori lainnya. Ke 9 teori lainnya ya, 10 sama dia gitu ya. Itu ada hubungannya dengan free radicals ya. Nah, karena itu teori free radicals ini menjadi teori yang terbesar sampai sekarang mengenai penyebab proses penuaan ya. Yang lain-lain teman-teman bisa baca di sini, neuroendocrine teori ya, ini menyangkut hormon ya. Telomerase menyangkut DNA ya. The wear and tear teori ini menyangkut juga satu proses dalam sel ya. Rate of living teori, macam-macam ya. Dan ini 10 teori ini yang ada di dunia kedokteran sekarang mengenai penyebab proses penuaan. Namun sekali lagi, yang pertama, free radicals teori ini menyangkut 9 teori lainnya. Jadi ini menjadi titik berat pembahasan atau riset-riset di dalam mengatasi proses penuaan. Ya. Nah, sekarang ada tahapan-tahapan, teman-teman. Mungkin di sini teman-teman kan dari berbagai usia ya. Nah, di sini ada tahapan-tahapan. Yang pertama tahap subklinis. Dalam proses penuaan ada tahap subklinis. Ya, tahap subklinis ini terjadi di usia 25 sampai 35 tahun. Mungkin teman-teman sebagian ada di usia ini ya. Nah, ini terjadi penurunan hormon. Hormon-hormon mulai menurun ya, yaitu hormon testosteron pada laki-laki. Wanita juga ada, tapi lebih sedikit hormon testosteronnya. Growth hormon ya, atau hormon pertumbuhan. Kan kita nggak mungkin umur badannya nambah terus gitu kan, udah umur 25 tahun masih nambah tinggi. Nanti umur 70 tahun bisa setinggi atap gitu ya. Nah, karena itu hormon pertumbuhan itu akan berhenti gitu pada wanita umur 18, pada laki-laki 21 tahun gitu ya. Itu akan berhenti ya. Nah, kemudian hormon estrogen pada wanita ya, ini hormon-hormon mulai menurun. Bahkan sebelum menopause pada wanita itu hormon itu sudah menurun di usia 25 sampai 35 tahun ya. Kemudian kemampuan tubuh mengatasi radikal bebas ini makin menurun. Radikal bebas itu free radicals tadi ya. Sehingga terjadi kerusakan sel dan DNA itu makin banyak, teman-teman ya, itu di usia sekian. Nah, kemudian kerusakan ini biasanya itu belum nampak, jadi belum ada gejala.
ya tetap sehat sih, stamina tetap bagus, tapi sebetulnya sudah ada kerusakan. Pada tahap ini orang merasa normal dan tidak mengalami tanda penuaan, meskipun sudah ada kerusakan dalam tingkat sel.